Hai Falls, kalian pernah dengar gak sih? Mungkin dari orang tua atau dari teman terdekat kalian, kalau ke pantai selatan gak boleh pakai baju hijau. Atau mungkin teman kalian pernah ngalamin ketindihan setan saat tidur. Atau kalian sendiri? Penasaran gak sih? Let's find out. Kisah pertama ini datang dari Andi, yang malam itu pulang larut. Ia baru saja pulang sehabis kumpul dengan teman-temannya. Tanpa basa-basi, ia langsung lompat ke tempat tidur. Dan saat itu pun juga ia terlelap. Beberapa waktu kemudian, Andi pun terbangun dengan keringat yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Andi mencoba bergerak, namun tak satu pun tubuhnya dapat bergerak. Andi pun panik. Ia bertanya-tanya apa yang sedang menimpanya. Saat itu juga muncul sesosok monster bersayap yang hinggap tepat di dadanya. Ia merasa sesak, lalu berusaha melepas dan memberontak. Tapi semakin ia berusaha, semakin jelas perlawanannya pun akan gagal. Falls, cerita Andi ini bukan muncul dari film horor Indonesia tahun 80-an, tapi fenomena sains yang dinamakan sleep paralysis, atau yang kalian suka dengar, ketindihan setan. Fenomena ini memang saking seringnya dari Eropa sampai Asia, hampir di setiap budaya pasti ada hal yang serupa. Jadi Falls, apa sih penyebab dari sleep paralysis ini? Pertama, kita harus tahu dulu bahwa saat kita sedang tidur, kita melalui berbagai tahap tidur yang relatif rapuh. Tahap pertama atau alpha adalah tahap kita mulai terlelap tidur. Tahap di mana otot-otot kita mulai rileks dan pernapasan kita mulai stabil. Tahap kedua atau theta dimulai ketika tubuh kita sudah rileks, pernafasan stabil, dan aktivitas di otak menurun. Tahap ketiga dinamakan deep sleep atau delta, karena dalam tahap ini kita sudah susah dibangunkan dan tubuh kita sangat rileks. Tahap keempat dinamakan tahap REM. Di tahap ini otot-otot kita sudah sangat rileks dan tidak bisa kita gerakan lagi. Di tahap ini mimpi biasanya terjadi. Tahap ini juga yang percaya di mana sleep paralysis ini terjadi. Sleep paralysis terjadi ketika ada gangguan di tahap REM ini. Kita sadar mata kita terbuka, namun tubuh kita beku dan terlihat sesosok aneh di sekitar kita. Ini terjadi karena sebenarnya kita masih di tahap REM dan masih bermimpi. Namun kita sadar, jadi terjadilah fenomena yang sangat aneh ini. Lalu bagaimana dengan sesak nafas? Sudah dijelaskan bahwa saat tahap REM kita tak bisa menggerakkan tubuh kita. Itu termasuk sistem pernafasan. Kita panik karena tidak bisa bernafas dan ada sosok yang mengancam di depan kita. Ini memicu respon flight or fight. Detak jantung kita semakin kencang, keringat semakin banyak, dan adrenalin kita semakin meningkat. Jadi Falls, udah tahu dong sebabnya. Gimana caranya kita kabur dari ketindihan ini? Sebenarnya, kalau kalian sudah masuk sleep paralysis, yang perlu kalian lakukan adalah untuk mengenal sleep paralysis, dan kalian akan baik-baik saja, dan menunggu pagi datang. Tapi nggak semuanya hopeless kok Falls. Sleep paralysis disebabkan karena gangguan tahap tidur kita. Jadi, memperbaiki jam tidur dan relaksasi agar tidak stres sebelum tidur dapat membantu menghindari sleep paralysis. Kesimpulannya, ketindihan sebenarnya bukan kejadian paranormal, melainkan sebuah fenomena sains yang terkait dengan kesehatan mental dan gangguan dalam pola tidur. Lagi pula, otak manusia adalah hal paling misterius di seluruh alam semesta. Jadi, nggak usah takut ya, Falls. Hai Falls, sebelum kita lanjut ke mitos yang selanjutnya, gue mau ngenalin sponsor kita nih, Wonderful Indonesia. Oke, kita lanjut ke mitos yang selanjutnya ya. Sekali lagi terima kasih untuk Wonderful Indonesia. Sekarang kita lanjut ke kisah yang kedua. Budi merasa sangat senang hari itu. Weekend akhirnya tiba
dan ia bisa menikmati pantai bersama keluarganya. Suara ombak, pohon kelapa, dan berbagai burung pantai terdengar sangat indah saat itu. Budi benar-benar merasa masuk ke dalam momen yang damai itu. Selain suka pantai, Budi juga sangat menyukai warna hijau. Mulai dari tempat tidurnya, cases handphonenya, dinding kamarnya, bahkan yang paling penting, hampir semua bajunya berwarna hijau. Tentu, Budi pernah mendengar desas-desus mitos yang beredar di kalangan teman SD-nya dulu, bahwa jika ke pantai, khususnya pantai selatan, jangan memakai baju hijau, karena rantu pantai selatan sangat menyukai warna hijau, dan jika ada yang berani memakai baju hijau, orang itu akan langsung diculik atau dibawahan. Awalnya, Budi memang percaya, namun setelah berkali-kali ke pantai, memakai baju hijau, dan tidak terjadi hal buruk kepadanya, Budi pun tidak memperdulikan omongan-omongan tersebut dan hanya menganggapnya sebagai fantasi saja. Tanpa basa-basi lagi pun, Budi langsung turun untuk berenang. Memang ia tidak terlalu jago berenang, namun ya at least dia bisa sedikit lah. Ia pun segera membasahi seluruh tubuhnya. Ia benar-benar merasa bebas saat itu. Namun tiba-tiba, ia merasa tubuhnya ditarik oleh kekuatan misterius. Ia pun mencoba kabur, namun karena panik, ia kehilangan banyak energinya untuk gerakan-gerakan yang tidak berguna. Tentu, Budi juga mencoba berteriak minta tolong. Namun, ia merasa hal itu sangat sulit dan hanya akan membuatnya semakin lemah. Ia pun melihat ke pantai, tidak akan ada pertolongan yang datang untuknya. Ia pikir, apakah benar apa kata teman-temanku dulu? Apakah aku sedang diculik? Pemberontakannya pun semakin lama semakin gagal, semakin jauh, dan jauh. False. Mitos yang dimaksud Budi adalah mitos Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan yang akan menculik semua orang yang berani memakai baju hijau di pantai selatan. Menurut ahli mitos, ini berakar dari tradisi animisme di masa prasejarah Nusantara. Orang-orang saat itu melihat ombak-ombak ganas di pantai selatan, menghormatinya, dan mengaitkannya dengan sosok dewi yang lama-kelamaan berkembang menjadi Nyi Roro Kidul yang kita semua kenal. False. Mungkin kalian bertanya-tanya, benar nggak sih kalau kita pakai baju hijau, kita akan hilang selamanya di laut? Ada benarnya, ada salahnya sih. Langsung aja deh gue jelasin. Jadi, dalam sains ada yang namanya rip current atau dalam bahasa Indonesianya ombak kematian. Hal ini terjadi ketika saat dua atau lebih gelombang air laut menghempas bibir pantai dan saling bertemu. Ketika gelombang-gelombang tersebut bertemu, mereka membuat jalur air yang sangat-sangat sempit. Arus tarik dari rip current ini bukan main-main loh, False, karena kecepatannya dan kekuatannya bisa mencapai 8 km per jam yang setara atau bahkan lebih cepat dari perenang olimpiade profesional dunia. Ombak ini memang sesuai dengan namanya, sangat mematikan. Jadi, kalian harus hati-hati ya, False. Terus, apa hubungannya dengan warna hijau yang kalian tanya? Sebenarnya jawabannya sangatlah simpel, yaitu karena warna laut ketika terkena matahari dan lain-lain warnanya relatif hijau. Jadi ketika kita memakai baju warna hijau, kita akan sulit dilihat orang, yang mungkin menjadi penentu nasib kalian. False. Kesimpulannya, tidak ada sosok paranormal yang akan menarik kita ke dalam laut selatan, melainkan salah satu contoh kisah yang gunanya menjauhkan orang-orang dari bahaya ombak ganas yang ada di pantai selatan itu sendiri. Lagi pula, apa salahnya menghormati tanah yang kita pijak dan jangan bertindak sombong di hadapan alam yang menghidupi kita semua. Jadi gimana nih False, mitos-mitos yang kali ini udah gue bawain? Komen di bawah ya kalau kalian suka mitos kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Dan jangan lupa nyalain belnya untuk terus nonton konten dari kami. And always False, stay curious.